Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam di desa terpencil itu selalu membawa rasa sunyi yang mencekam. Desiran angin yang melintasi pepohonan besar di tepi kali, ditambah dengan suara gemericik air yang mengalir pelan, menciptakan suasana yang menenangkan bagi sebagian orang. Namun, bagi sebagian yang lain, suara itu adalah pertanda buruk yang menunggu untuk memakan korban. Kali Mait, begitu orang-orang di desa itu menyebutnya. Sebuah sungai kecil yang mengalir di antara hutan belantara, yang konon katanya dipenuhi dengan kisah-kisah menyeramkan tentang jiwa-jiwa yang tak tenang. Ada yang bilang, sungai itu membawa malapetaka bagi siapa saja yang berani mendekat, terutama saat bulan purnama. Warga setempat selalu menghindari tempat itu setelah senja, dengan alasan bahwa ada sesuatu yang jahat yang hidup di dalam air itu. Di sebuah rumah kayu tua yang berada di ujung desa, hidup seorang pemuda bernama Andi. Dia baru saja kembali dari kota setelah beberapa tahun merantau. Tujuannya sederhana, ingin mengunjungi neneknya yang sudah tua dan merawatnya. Neneknya, seorang wanita tua dengan tubuh kecil dan keriput, tinggal sendirian di rumah tersebut. Andi merasa cemas karena neneknya sering mengeluh tentang suara aneh yang datang dari kali Mait. "Cucu, hati-hati kalau pergi ke kali itu," kata neneknya suatu malam, tatapannya kosong, seperti menyimpan beban berat yang tak bisa dia ungkapkan. Andi, yang tidak terlalu mempercayai cerita-cerita mistis tersebut, hanya tersenyum dan mengangguk. Namun, setelah beberapa malam tinggal di desa itu, dia mulai merasakan ketegangan yang sama seperti yang diceritakan neneknya. Suara-suara aneh sering terdengar, terutama ketika malam mulai larut. Terkadang, Andi mendengar langkah kaki yang berat dan suara seperti orang tercebur ke dalam air. Pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, Andi tak tahan lagi. Rasa penasaran membawanya menuju kali Mait. Dengan penerangan senter di tangan, dia berjalan pelan menuju tepian sungai. Semakin dekat dia dengan sungai itu, semakin terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana di sekitar kali itu sangat sepi, hanya terdengar suara air yang bergemericik dan suara dedaunan yang bergerak karena angin. Andi berdiri di tepi kali, mencoba memeriksa dengan lebih teliti. Ketika ia menundukkan kepala untuk mengamati permukaan air yang gelap, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Sesuatu yang besar dan berat, bergerak cepat, menyapu seluruh permukaan air. Seketika, Andi merasa tubuhnya membeku. Ia mencoba untuk mundur, namun langkah kakinya seperti terjebak di dalam lumpur. Dalam sekejap, suara tawa rendah dan serak terdengar, menggema di sekitar tepi kali. Andi menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Semua itu hanya bayangan yang semakin memperburuk ketakutannya. Kepanikan mulai melanda. Andi berusaha berlari, namun tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ada sensasi dingin yang merayap dari kakinya hingga ke tubuhnya. Dari kejauhan, dia melihat sebuah sosok melayang di atas air, perlahan mendekatinya. Sosok itu berwujud manusia, namun wajahnya hancur, dengan mata yang kosong dan mulut yang terkunci rapat. Sosok itu semakin mendekat, dan tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suara tawa yang penuh kebencian. Andi ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Hatinya berdebar kencang. Dalam sekejap, sosok itu sudah berada tepat di hadapannya. Matanya yang kosong menatapnya tajam. "Siapa? Siapa kamu?" Andi berusaha bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, mulutnya yang terkunci itu mulai bergerak, mengeluarkan suara serak dan berbisik, "Kau, yang selanjutnya." Seketika, tubuh Andi terasa berat. Kakinya seperti diseret ke dalam air yang dalam dan dingin. Hawa dingin yang semakin menggigit, dan sesaat lagi dia akan tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Andi melihat sekilas sebuah cahaya terang dari arah rumah neneknya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Andi mencoba melangkah mundur. Tubuhnya terasa terhuyung, seolah akan jatuh kapan saja. Namun, akhirnya dia berhasil menjauh dari tepi kali itu, meskipun rasa takutnya semakin besar.
Saat ia berlari kembali ke rumah, sosok itu masih mengejarnya dalam bayangannya. Setibanya di rumah, Andi mendapati neneknya sudah menunggu di beranda dengan wajah cemas. Kau mendekat ke kali itu?" tanya neneknya dengan suara gemetar. Andi hanya bisa mengangguk. Namun dia tahu bahwa kejadian malam itu tidak akan pernah bisa dia lupakan. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, telah bangkit dari dalam kali Mait. Dan Andi tahu, ini baru permulaan dari kegelapan yang lebih besar. Andi duduk terpaku di kursi kayu, menatap api yang menyala-nyala di perapian. Wajah neneknya tampak semakin tua, lebih pucat daripada sebelumnya. Meskipun ia baru saja kembali dari kali Mait, tubuhnya masih terasa gemetar. Setiap detik yang berlalu, bayangan sosok yang menghantuinya di tepi kali itu terus terulang dalam pikirannya. Rasa takut itu menekan dadanya, seolah-olah ia tak bisa bernapas dengan bebas. Neneknya memecah keheningan dengan suara pelan, "Kau tidak seharusnya mendekati kali itu, cucu. Kali Mait sudah lama menunggu seseorang untuk menggantikan yang lama." Andi memandang neneknya dengan mata bingung. Apa maksud nenek? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Neneknya menarik napas dalam-dalam, matanya yang keriput menatap jauh, seperti mencari-cari kata yang tepat untuk menjelaskan. "Sudah banyak orang yang hilang di sana, cucu. Setiap tahun, satu orang datang, dan satu orang pergi. Kali Mait tidak pernah lupa. Dia selalu mengambil, dan selalu memberi, dengan cara yang jahat. Tapi bukan hanya tubuh yang diambil, jiwa-jiwa itu juga dibawa. Mereka yang tenggelam di sana, akan menjadi bagian dari arusnya selamanya." Andi menggelengkan kepala, merasa tak bisa menerima cerita itu. "Itu hanya cerita lama, nenek. Hanya tahayul. Aku pasti hanya melihat hal-hal aneh karena ketakutanku. Sosok yang aku lihat tadi itu pasti hanya imajinasiku. Tapi kau tidak tahu apa yang ada di bawah permukaan air itu, cucu. Bukan hanya air dan lumpur yang mengalir di kali Mait. Ada sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata manusia. Itu yang membuat kali itu mengerikan. Itu sebabnya orang-orang takut mendekatinya," jawab neneknya, suaranya penuh dengan penyesalan. Andi merasa kebingungannya semakin dalam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam cerita ini. Ia ingin memahami lebih jauh, tetapi suara neneknya yang penuh peringatan terus menghantui pikirannya. Namun, meskipun ketakutan itu ada, rasa ingin tahu Andi lebih kuat. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Esok paginya, Andi memutuskan untuk kembali ke kali Mait. Ia tahu itu berisiko, tetapi rasa penasaran dan dorongan untuk mengetahui lebih banyak tentang misteri kali itu tak bisa dihentikan. Dengan perlahan, dia melangkah menuju tepi sungai, kali ini siang hari, berharap bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas. Ketika Andi tiba di tepi kali, suasana terlihat jauh berbeda. Air kali yang biasanya tampak hitam dan gelap kini berkilau oleh sinar matahari. Tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Tidak ada suara alam sekitar. Tidak ada suara burung atau hewan lain yang biasanya terdengar. Suasana itu justru terasa lebih menakutkan. Andi berjalan perlahan, matanya melirik ke setiap sudut di sekitar kali. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh di antara semak-semak di tepi kali. Sebuah benda kecil tergeletak di sana. Ketika dia mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah cincin tua yang tampak berkarat. Andi meraih cincin itu, lalu memeriksa lebih teliti. Pada cincin tersebut terdapat ukiran yang aneh, seakan-akan seperti simbol kuno yang tidak ia kenali. Perasaan tidak nyaman semakin menguat saat Andi menyadari bahwa cincin itu tidak mungkin hanya terjatuh begitu saja. Sesuatu, atau seseorang, pasti telah meletakkannya di sana. Tanpa sengaja, tangannya menyentuh permukaan air yang terasa lebih dingin dari biasanya, seolah air itu menarik dirinya lebih dalam. Saat ia memandangi cincin itu lebih lama, sosok yang sama yang ia lihat malam itu tiba-tiba muncul dalam bayangannya. Wajah hancur, mata kosong, mulut yang terkunci rapat. Sosok itu seolah berusaha mengatakan sesuatu, meskipun tanpa suara. Andi merasa tubuhnya semakin lemah.
Sebuah suara pelan mulai terdengar, seperti bisikan dari dalam air. Jangan sentuh itu. Andi terkejut dan mundur dengan cepat, melemparkan cincin itu ke tanah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Cincin itu mulai berputar dengan sendirinya di atas tanah, berputar semakin cepat, seakan-akan ada kekuatan yang menggerakkannya. Andi merasa ketakutan luar biasa, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah nenek, Andi merasa lemas dan bingung. Apa yang terjadi di sana? Nenek, ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Sosok itu, cincin itu, semuanya terasa seperti petunjuk yang harus aku ikuti, kata Andi dengan suara gemetar. Neneknya menatap Andi dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Kau terlalu jauh, cucu. Itu bukan hanya petunjuk. Itu adalah perangkap. Kau telah memasuki bagian yang lebih dalam dari kali itu, dan kali itu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kau harus berhenti sekarang juga. Namun, Andi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang harus ia ungkapkan. Kali Maid bukan sekadar cerita hantu atau tahayul. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya. Dan Andi merasa dirinya sudah terlalu terlibat untuk mundur. Dengan cincin yang kini berada di saku jaketnya, Andi tahu bahwa apa yang telah dimulai ini belum berakhir. Malah, itu baru saja dimulai. Malam itu terasa berbeda. Udara begitu berat, seakan alam pun merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Andi terjaga sepanjang malam, matanya tak bisa lepas dari cincin tua yang tergeletak di atas meja. Cincin itu seperti mengundang rasa takut, namun juga sebuah dorongan yang kuat untuk mengungkap kebenarannya. Setiap kali ia menatap cincin itu, bayangan sosok hancur yang ia lihat di Kali Maid muncul kembali, semakin mendalam, semakin jelas. Pagi hari datang dengan cepat, namun rasa cemas dan takut itu tidak juga mereda. Andi tahu, kali ini, ia harus pergi lebih jauh untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kali Maid. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam ketakutan yang tak berujung. Ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Entah itu kebenaran yang mengerikan atau bahaya yang lebih besar. Dengan keputusan yang sudah bulat, Andi pergi ke hutan lagi, kali ini lebih pagi dari sebelumnya. Langit masih gelap, dan kabut tipis masih menyelimuti tanah. Di dalam kabut itu, dia merasa seperti berjalan di dunia yang terpisah. Dunia yang dikuasai oleh kekuatan tak terlihat. Ia menuju ke tempat yang lebih dalam di sekitar Kali Maid. Tempat yang lebih jauh dari desa dan tak pernah dijamah oleh orang lain. Kali Maid tidak hanya menjadi sebuah sungai. Ia adalah sebuah pintu, sebuah batas antara dunia manusia dan dunia lain yang lebih gelap. Setiap langkah Andi terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menariknya semakin dalam ke dalam hutan. Di sepanjang jalan, ia melihat tanda-tanda yang makin aneh. Beberapa pohon di sekitar kali terlihat seperti telah terpotong secara tidak wajar, dengan luka yang aneh, seperti terkoyak oleh kekuatan yang tak bisa dipahami. Setelah beberapa saat berjalan, Andi tiba di sebuah area yang lebih terbuka. Di sana, di tepi kali, ia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Sebuah batu besar, dengan ukiran-ukiran yang terlihat sangat kuno. Batu itu terlihat seperti bagian dari suatu tempat ibadah. Mungkin ritual kuno yang telah lama dilupakan orang. Ukiran pada batu tersebut memperlihatkan gambar-gambar yang menakutkan. Seorang manusia yang dikelilingi oleh bayangan gelap, dengan tangan yang terangkat seakan memanggil sesuatu dari dalam air. Andi merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh pandangan itu. Ia merasa ada yang sangat salah dengan tempat ini. Di dalam dirinya, ada rasa yang kuat bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih dekat batu tersebut, berharap menemukan petunjuk yang lebih jelas. Saat tangannya menyentuh batu itu, udara seketika berubah. Angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba berhembus kencang, dan suara aneh mulai terdengar, seperti suara bisikan yang datang dari dalam bumi. Andi merasa goncangan hebat melanda tubuhnya, dan seketika itu juga, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya,
bayangan yang tak tampak seperti manusia biasa. Sosok itu lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang ia lihat sebelumnya. Wajahnya tidak lagi hancur, melainkan gelap sepenuhnya, tanpa fitur yang dapat dikenali, hanya bayangan hitam yang menggeram rendah. Tangan panjang dan berlumuran darahnya terulur, dan di matanya, ada rasa haus yang tak terpuaskan, haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar darah manusia. Andi terperangah, tidak mampu bergerak. Sosok itu membuka mulutnya yang lebar, dan dari mulutnya terdengar suara yang memekakan telinga, seperti seruan dari dunia lain. Kau, yang datang untuk mengganggu kedamaian, sekarang kau akan menjadi bagian dari kami. Dalam sekejap, Andi merasa tubuhnya terangkat. Ia berusaha melawan, berusaha berteriak, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Matanya berputar, tubuhnya terhanyut dalam arus yang tak terlihat. Ketika ia melihat ke bawah, ia bisa melihat air kali Mait yang sekarang terlihat sangat berbeda. Bukan lagi air biasa, melainkan sebuah jurang gelap yang tak berujung. Sosok itu mendekat, menyentuh tubuh Andi dengan tangan dingin dan kasar. Kau akan tenggelam selamanya, bisiknya, dan saat itu juga, Andi merasakan tubuhnya mulai tertarik ke dalam air. Seketika, rasa takutnya mencapai puncak, tetapi tubuhnya sudah tidak mampu bergerak lagi. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, sebuah cahaya tiba-tiba menyinari tempat itu. Sebuah suara keras terdengar dari arah belakangnya. Andi. Suara itu milik neneknya. Andi berbalik dan melihat neneknya berlari dengan wajah penuh kepanikan, memegang sebatang tongkat yang terlihat seperti benda sakral. Dengan penuh semangat, neneknya melangkah maju dan mengangkat tongkat tersebut ke udara. Ketika tongkat itu menyentuh tanah, sebuah gelombang cahaya yang sangat terang muncul, memecah kegelapan yang melingkupi Andi. Sosok gelap itu terpekik kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya menghilang ke dalam udara. "Cucu, bangun!" teriak neneknya, mengguncang tubuh Andi yang hampir tenggelam sepenuhnya. Dalam keadaan setengah sadar, Andi merasa tubuhnya kembali ke tanah, dan cahaya itu perlahan memudar. Ketika ia membuka mata, neneknya sudah duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kau hampir terperangkap di sana. Kali Mait kali itu bukan sekadar sungai biasa. Itu adalah gerbang menuju dunia lain. Dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia." Andi, yang masih terengah-engah, menatap neneknya dengan tatapan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? "Nenek, apa yang ingin mereka ambil dari aku?" Neneknya menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir. "Mereka ingin mengambil lebih dari tubuhmu, cucu. Mereka ingin mengikat jiwamu, menjadikannya bagian dari mereka dan kau tidak akan pernah bisa kembali lagi." Andi terdiam, merenungkan kata-kata neneknya. Kali Mait bukan hanya sebuah tempat yang menyeramkan. Kali itu adalah pintu yang menunggu untuk dibuka, membawa kedalaman kegelapan yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Tetapi Andi tahu satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Kali Mait masih menunggunya. Andi duduk di samping neneknya, tubuhnya terasa lelah dan sakit. Namun rasa takut itu lebih dominan menguasai dirinya. Pikiran tentang apa yang telah ia alami terus berputar tanpa henti. Kali Mait bukanlah sebuah tempat biasa, dan Andi telah mengungkap salah satu rahasia paling gelap yang tersembunyi di balik sungai itu. Namun, rasa ingin tahunya belum padam. Bahkan setelah menghadapi sosok gelap yang begitu menakutkan, ia tahu bahwa ia harus tahu lebih banyak, harus mengungkap lebih banyak. Neneknya menatapnya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran, seakan mencoba menahan rasa takutnya sendiri. "Cucu, kali ini bukan hanya tentangmu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semuanya ini. Jika kali itu telah menuntut jiwa, jika dia telah menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa, maka kali ini, kita harus berhenti sebelum terlambat." Andi menatap neneknya dengan tekad. "Aku tidak bisa berhenti, Nenek. Aku harus tahu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kali itu? Kenapa ada begitu banyak jiwa yang hilang? Dan kenapa aku dipilih?" Neneknya menunduk, menghela napas panjang, seakan mempertimbangkan apakah ia harus mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam.
Mungkin sudah waktunya kau tahu. Kali Mait bukan hanya sekadar tempat yang gelap dan menyeramkan. Itu adalah tempat yang diciptakan oleh kekuatan kuno yang jauh lebih tua daripada kita. Zaman dahulu, orang-orang yang berkunjung ke sana melakukan ritual untuk memanggil roh-roh dari dunia lain. Mereka ingin mendapatkan kekuatan, kehidupan yang abadi, atau bahkan lebih dari itu. Mereka mengorbankan jiwa untuk membuka pintu antara dunia ini dan dunia lain. Andi merasa seperti mendengar kisah yang sangat asing. Namun ia tahu bahwa apa yang dikatakan neneknya bukanlah omong kosong. Neneknya melanjutkan, tapi, kekuatan itu tidak pernah datang tanpa harga. Setiap jiwa yang hilang, setiap jiwa yang tenggelam dalam arus Kali Mait, bukan hanya menjadi bagian dari sungai itu. Mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah entitas gelap yang menginginkan lebih. Setiap korban menambah kekuatan entitas itu, memberi mereka lebih banyak kuasa untuk merenggut jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Dan ketika seseorang menyentuh cincin itu, mereka telah memulai proses yang tak bisa dihentikan. Andi menggenggam cincin yang masih berada di sakunya, merasakannya semakin berat. Cincin itu, yang tampak hanya sebagai benda kecil dan tak berarti, ternyata adalah kunci yang mengikat dirinya pada sesuatu yang jauh lebih jahat. Apa yang harus aku lakukan, Nenek? Tanya Andi, suaranya penuh keputusasaan. Kau harus mengembalikan cincin itu, jawab neneknya dengan tegas. Kau harus membawanya kembali ke tempat asalnya, ke dalam air Kali Mait. Hanya dengan mengembalikannya, kau bisa menghentikan semuanya. Hanya dengan itu, entitas itu tidak akan bisa berkembang lebih jauh. Andi mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia merasa sangat takut. Tetapi ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia harus melakukan ini, atau segala yang telah ia alami, segala ketakutan yang menghantui setiap langkahnya, akan terus berlangsung selamanya. Aku akan melakukannya, kata Andi, bertekad. Malam itu, Andi dan neneknya pergi kembali ke Kali Mait. Kali ini dengan niat yang jelas di hati Andi. Mereka berjalan dengan langkah pelan, melalui hutan yang gelap, menuju tepi sungai yang telah mengubah hidup Andi selamanya. Kali Mait tampak lebih gelap malam itu, dengan kabut yang menyelimuti permukaan air, menambah kesan bahwa kali itu benar-benar menyimpan rahasia besar yang ingin ia ungkap. Sesampainya di tepi kali, Andi merasa hawa dingin yang lebih menusuk. Kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat yang menanti mereka. Tanpa berpikir panjang, Andi mengeluarkan cincin yang ia bawa, dan melemparkannya ke dalam air. Sesaat setelah cincin itu jatuh, sebuah kekuatan besar menghempas tubuh Andi. Ia merasa seperti tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Air kali itu berputar, seakan-akan hidup, dan sebuah suara besar terdengar, menggema di seluruh tempat. Tidak. Terdengar suara mengerikan dari dalam air, seakan ada sesuatu yang menjerit karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Andi terjatuh ke tanah, merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun pada saat yang sama, ia merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di depan Andi. Sosok itu tidak lagi tampak sebagai makhluk yang penuh kebencian dan kegelapan, melainkan sebuah bayangan yang kehilangan wujudnya, seakan mulai luntur dan menghilang. Kau telah mengakhiri segalanya. Suara itu terdengar lemah, seperti datang dari kejauhan yang sangat jauh. Andi menatap dengan rasa takut yang mendalam. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya, suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, tubuhnya mulai terurai menjadi kabut hitam yang hilang perlahan ke dalam air. Dalam sekejap, segalanya menjadi sunyi, dan hanya terdengar suara gemericik air yang kembali tenang. Andi berdiri dengan tubuh lemas, merasakan kelegaan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Segala ketakutan, segala beban yang telah menghantuinya selama ini, akhirnya hilang. Kali Mait tidak lagi menjadi tempat yang mengerikan. Ia telah dibebaskan, dan dengan itu, entitas yang menguasai kali itu pun lenyap. Namun, saat Andi berpaling, ia melihat neneknya di belakangnya, dengan tatapan yang sangat tenang. Wajah neneknya tampak lebih muda, lebih damai dari sebelumnya. Neneknya tersenyum, "Kau telah melakukannya, cucu. Kali Mait sudah tidak akan lagi mengganggu siapapun."
Sekarang, segalanya telah selesai. Andi menatap neneknya dengan penuh kebingungan. Namun ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada kedamaian yang datang dari dalam dirinya, dan juga dari neneknya. Mungkin kali ini, kegelapan itu benar-benar telah pergi.